Banyak yang bertanya kepada saya, siapakah calon pendamping sosok Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti? Ada beberapa nama yang memang telah disebutkan oleh PDI Perjuangan. Ya, misalnya ada nama seperti Mahfud MD, kemudian ada juga nama seperti Erick Thohir. Kemudian siapa lagi? Ya, Ketua Umum Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto. Kemudian Sandiaga Uno, dan yang terakhir ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Banyak yang bertanya kepada saya, siapakah calon pendamping sosok Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti? Ya, pertanyaan itu sering kali terlontar, baik itu melalui pesan WA ataupun melalui kolom-kolom komentar di media sosial. Nah, jujur saja ya, kalau melihat kondisi perpolitikan saat ini, sepertinya masih sangat sulit untuk memastikan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi sosok Ganjar Pranowo. Namun demikian, setidaknya ada beberapa nama yang memang telah disebutkan oleh PDI Perjuangan. Ya, misalnya ada nama seperti Mahfud MD, kemudian ada juga nama seperti Erick Thohir. Kemudian siapa lagi? Ya, Ketua Umum Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto. Kemudian Sandiaga Uno, dan yang terakhir ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Nah, nama-nama itulah yang sebelumnya pernah disampaikan ke publik oleh Puan Maharani. Namun saya mendengar dari banyaknya pembahasan soal siapa cawapres yang paling cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo di 2024 nanti, maka ada yang menyebutkan bahwa yang paling cocok itu adalah sosok yang paham mengenai ekonomi. Nah, kalau memang sosok itu yang dibutuhkan, maka kemungkinan yang paling mendekati hanya ada 3 nama. Nah, pertanyaannya adalah siapa sajakah mereka itu? Nah, nama-nama itu adalah Airlangga Hartarto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan yang terakhir adalah Sandiaga Uno. Dan kita juga tahu bagaimana kemarin ini Sandiaga Uno telah resmi menjadi kader dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Bahkan Sandiaga Uno juga telah mendapatkan posisi yang bisa dibilang sangat-sangat strategis di P3, yaitu sebagai badan pemenangan pemilu dan juga sebagai calon wakil presiden. Coba bayangkan saja, luar biasa sekali kan? Ya, mungkin semua itu karena sudah sesuai dengan isi kantongnya. Ya, karena bukan rahasia umum lagi bahwa untuk memenangkan pertarungan di pemilu 2024 nanti, selain harus menyiapkan tenaga dan pikiran, di lain sisi yang paling penting juga adalah menyiapkan logistik atau sumber dananya. Ya, sekarang realistis sajalah. Kalau misalnya cuma mengandalkan tenaga dan pikiran, tentu semua itu masih belum cukup. Karena apa? Karena untuk persiapan konsolidasi, akomodasi, kemudian pemasangan atribut kampanye, dan lain-lain, semua itu pasti membutuhkan logistik dan sumber dana yang cukup besar. Jadi sekali lagi saya harus jujur mengatakan, sumber dana itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika waktu kampanye Pilpres telah tiba. Bahkan bukan hanya saat Pilpres, namun juga saat pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Nah, dari 3 nama yang paling mendekati sebagai pendamping Ganjar Pranowo adalah, menurut saya yang paling memungkinkan itu adalah Sandiaga Uno. Nah, mengapa Sandiaga Uno? Karena kalau Airlangga Hartarto, di survei ini elektabilitasnya masih sangat kecil. Kemudian kalau Erick Thohir juga sepertinya mulai lebih mendekat kepada Prabowo Subianto. Jadi kalau menurut saya ya, Sandiaga Uno ini sepertinya punya banyak sekali kelebihan. Yang pertama, tentu dari sisi elektabilitas, Sandiaga Uno ini masih yang paling tinggi jika dibandingkan dengan nama-nama lain seperti Erick Thohir dan Airlangga Hartarto. Ya, meskipun semua itu juga masih terus bisa berubah.
Nah, kemudian yang kedua, Sandiaga Uno ini juga pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Jadi kalau mau dilihat dari sisi pengalaman sebagai wakil ya, sepertinya Sandiaga Uno lah yang paling berpengalaman. Ya, meskipun pada akhirnya Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Dan jujur ya, saya juga tidak tahu kenapa Sandiaga Uno ini mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta saat itu. Apakah jangan-jangan Sandiaga Uno ini tidak betah mendampingi Anies Baswedan? Ya siapa tahu kan, bener gak? Bahkan sebelumnya Sandiaga Uno juga telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Nah, selain itu, Sandiaga Uno juga pernah menjadi calon wakil presiden di 2019 mendampingi Prabowo Subianto. Ya, meskipun pada saat itu dia ini akhirnya kalah. Namun demikian, menurut saya ini juga bisa menjadi poin yang positif. Ya, setidaknya Sandiaga Uno ini tahulah bagaimana karakter seorang Prabowo Subianto selama menjadi calon wakil presiden. Jadi menurut saya ini juga bisa menjadi poin yang positif bagi seorang Sandiaga Uno. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Jadi selain elektabilitasnya tinggi dan berpengalaman menjadi wakil Anies Baswedan dan juga Prabowo, ternyata Sandiaga Uno juga punya kantong yang bisa dibilang cukup tebal untuk amunisi di pemilu 2024. Ini yang sangat penting kalau menurut saya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lantas bagaimana dengan sosok AHY? Ya, meskipun AHY masuk dalam daftar calon kandidat bakal calon presiden Ganjar Pranowo, namun saya masih yakin bahwa AHY nanti tidak akan terpilih untuk menjadi cawapres di 2024. Ya, menurut pendapat saya, paling mentok loh ya, mungkin AHY nanti akan ditawari sebagai menteri. Ya, tapi bagi AHY dan Partai Demokrat, tentu tawaran itu sudah lumayan lah, benar gak? Ya, sekarang daripada bergabung sama koalisi perubahan dan gak dapat apa-apa ya, kan masih mending ikut bergabung dengan PDI Perjuangan. Karena apa? Karena peluang untuk menangnya masih jauh lebih tinggi. Ya, bagi Partai Demokrat tentu menjadi oposisi selama 10 tahun itu sangat-sangat berat, bos. Makanya sebisa mungkin di 2024 nanti Demokrat tidak akan berada di luar pemerintahan. Ya, sekarang masa Demokrat ini harus puasa lagi selama 10 tahun coba. Ya, bisa kelaparan lah. Dan melihat pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY kemarin itu ya, sepertinya sinyal-sinyal bahwa Partai Demokrat akan merapat ke PDI Perjuangan itu semakin menguat. Apalagi Pak SBY kemarin telah nge-tweet melalui akun Twitternya, yaitu soal mimpinya bertemu dengan Ibu Mega, Pak Jokowi, dan Presiden ke-8. Nah, jadi dalam cuitannya, Pak SBY ini bercerita, "Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cekias untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Setelah itu, kami bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan, kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya, saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Begitulah mimpi yang begitu indah diceritakan oleh Pak SBY. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mimpi Pak SBY tersebut akan menjadi sebuah kenyataan? Terus bagaimana dengan nasib koalisi perubahan? Bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Ya, kita lihat sajalah nanti perkembangannya seperti apa. Setuju? Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.